وفيما لم شيوخنا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, alhamdulillah, kembali kita memuji Allah oleh karena sampai malam ini Allah masih memilih kita di antara sekian hamba-Nya yang senantiasa istiqomah untuk mengejar keutamaan, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kita semua berdoa semoga yang hadir dalam majelis yang mulia ini insyaallah akan terpilih menjadi pemenang yang akan mendapat sabuk ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin dengan kesungguhan mujahadah yang kita tumbuhkan dalam setiap hati kita, insyaallah kita akan bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang menjadi keharusan bagi setiap kaum shaimin. Selanjutnya salam dan salawat kita tak lupa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan dan insyaallah akan selalu menjadi panutan bagi kita hingga akhir hayat kita. Seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan ceramah tarawih dengan tema nasihat Luqman kepada anaknya. Ternyata jo Luqman tiaya sambaran. Berarti beruntung jo Luqman tenju yang tadi dari Quran. Betapa banyak yang hadir di sini belum tentu ada menyembah Luqman. Makanya Luqman begini-begini ada nama dalam Al-Quran. Insyaallah. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, namun seorang tua yang diberi keutamaan oleh Allah. Ia memiliki kebijaksanaan yang begitu tinggi, yang begitu besar. Walaupun dia bukan dari kalangan nabi, dia adalah manusia yang biasa. Tapi memang begitulah Allah ketika ingin memuliakan hamba-Nya. Allah tidak memandang dari mana asalnya. Dia makin karaipat, dia makin punya jabatan. Ketika Allah menghendaki keutamaan seseorang, memberikan keutamaan kepada seorang hamba, maka tidak sekali-kali kulentahan. Dan nasihat Luqman terhadap anaknya ini secara garis besarnya ditujukan kepada semua umat Rasulullah. Karena kenapa? Karena Allah abadikan dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita orang Islam. Intisari daripada nasihat Luqman kepada anak-anaknya, yang pertama, la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensyirikatkan Allah. Begitu besar kemarahan Allah kepada setiap manusia yang menduakan Allah, sampai-sampai Allah tidak sekali-kali mengampuni dosa yang mensyirikatkan Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa musyrik. Tidak apa mengampura ya dosa apa waya dari Allah Ta'ala. Artinya menyibawa Allah Ta'ala di bawah Dikata lagi di antara manusia ada yang dua kaki
Biru mati biasa tiap lampu nyawanya. Kamennya cucuk hijau. Ini keboni maksudnya. Kalau jangan cucuk rambut ini. La tusyrik billahi. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Kata Luqman, la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Zalim di sini pengertiannya adalah sesuatu yang tidak wajar kita lakukan. Kami memang tidak memang pantas, cocok pada seorang manusia yang merupakan ciptaan Allah lalu kemudian menduakan ciptaan penciptanya. Ketika kita berbicara tentang musyrik ini, maka muncul dalam pemikiran kita bahwa yang dikenal sebagai musyrik itu seperti menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon. Tapi yang perlu kita berhati-hati terhadapnya adalah musyrik yang kadang kita tidak sadar, namun kita terjerembab di dalam. Apa itu? Ketika kita melakukan sesuatu jauh daripada sifat ikhlas. Allah sangat cemburu kepada manusia yang melakukan amal-amal kebaikan yang notabene bukan semata-mata karena Allah. Dia tidak mengharapkan wajah Allah. Apalagi punya Nabi mulai bilang kepada dia, banyak sekali dermawan-dermawan baru yang bermunculan. Tapi pun dia jodohi, selesai dengan napal kemudian sumbangan. Orang-orang inilah yang nantinya yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, siapa di antara manusia yang melakukan amal-amal tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya hanya karena semata dunia, maka Allah akan memberikan apa yang dia harapkan di dunia itu, lalu dia tidak lagi mendapatkan apa-apa di akhirat. Anjung bagi masuk jika erok na jini jojo. Nabagi sampai nada lekan na kanya diberikan matuar na kukuna. Sisa jadi. Tidak tahu dari perkataan selalu. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali dipakita dengan Allah Ta'ala. Pertama, orang yang punya ilmu tinggi. Yang kedua, yang memiliki harta yang banyak. Lalu kemudian sang pemberani yang mati membela Islam. Namun ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah, apa kata Allah? Kadzdzabta bal libalik. Engkau dusta. Dulu engkau memiliki ilmu, kau amalkan, kau ajar semua manusia, hanya ingin dikenal sebagai orang alim, orang menjadi pakai di ustaz. Ada lagi dermawan menyumbangkan hartanya di mana-mana, namun tujuannya bukan karena Allah. Orang lagi disabung karena dengan paling dermawan. Ada lagi yang mati membela agama Allah. Namun betapa kagetnya ketika dihadapkan di hadapan Allah. Apa kata Allah? Ero menjaga disambut sebagai pahlawan. Kamu cuma ini disebut sebagai pahlawan dan itu kamu sudah dapatkan. Hari ini tidak ada balasan bagi kamu kecuali neraka. Ini seseret kamu neraka. La tusyrik billah. Lalu yang kedua, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Di disko ini dia maka terbatas di waktu 20 menit. Nah menurut masing-masing nasihat Luqman di anak-anak 1 jam anjui. Sekarang yang hampir sudah ibu. Karena itu untuk kamu dan yang paling sinampi. Nasihat yang kedua, wabil walidaini ihsana, ini intinya. Wa wasainal insana biwalidayhi. Aku perintahkan kata Allah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika kita berbicara orang tua, maka ada 2 komponen, yaitu bapak dengan ibu.
Namun keutamaan ibu 3 tingkatan di atas ayah. Pamatin dalam pirina sindikalinya si tahu amma 3 kali keutamaan na amma kanang bapak. Ketika seorang pemuda menghadap Rasul, nah karena ya Rasul inaju pertama-tama kulle atau berbuat baik kepadanya. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah, kepada siapa harus aku lebih utamakan pengabdianku ya Allah ya Rasulullah. Kata Rasul, ummuka, yang pertama ibumu, summa man, qala ummuka, lalu kedua ibumu, lalu ketiga ibumu baru bapak. Kenapa 3 kali disebut ibu? Karena ibu yang mengandung kita. 3 sesi kesengsaraan yang dialami oleh seorang ibu. Sesi sayama pintalungi natianan kita, mengandung kita, baru menyusui kita, melahirkan, menyusui. Kan tentu bapak kebanyakan. Tapi mana kau ikan manjo, tidak tahu nak kulit pandang itu bapak kan? Nasabaan talu-talu ada nak kulit kejarian riamah pun ada bapak kan? Tidak kulit mengandung, tidak kulit melahirkan, tidak kulit menyusui, pun ada bapak. Nalar balik ke suhu pun ada bapak. Namun karena kepayahan yang bertingkat-tingkat yang dialami seorang ibu, maka keutamaan seorang ibu, bahkan dikatakan dalam hadis surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka sejelek-jeleknya seorang ibu, kita tidak bisa memandang hina seorang ibu karena ada surga di bawah telapak kaki ibu. Maka bagi ibu, jaga itu kehormatan karena ada surga di bawah telapak kaki kita. Mana poin tahun-tahun kita di Makkah, begitu banyak amal-amal kebaikan, pores ambayanta setiap waktu berjamaah di masjid, tapi doraka diri yang tahu, tina bagian dari surga. Ridha Allah bi ridal walidain wa suhtillah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Mukanya Allah tergantung pada mukanya kedua orang tua. Kalau mau mencari keberkahan dalam hidup, punaru ke boya keberkahan dalam tanda sata, tebak boya pasulugi. Dia dalam balata keberkahan hidup yang tiada tanahnya. Makanya kata Rasul, ketika seorang tua meninggal, maka separuh potensi keberkahan yang telah didapatkan oleh anak akan hilang. Allahnya kisipakkan sumber keberkahan telah serta di dalam balada pun mutira mutara sirina tuan. Jadikan orang tua sebagai raja, maka Allah akan memuliakan kamu. Mana pun dia tamu barang-barang taruh, barang tajai itu dapat. Jika dorake kira itu menekan, tidak barakah boya-boya, tidak barakah bakal menyangan. Mungkin pandangan manusia dari luar dia adalah orang yang paling bahagia, tapi dia tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Jauh dari keberkahan. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi aja ibu-ibu tidak jalan-jalan mana. Tapi kita anak makan waya, baitan itu waya pertama dilahirkan. Asal ngapai kamu itu istana yang mana? Iya, tapi kamu tuh ini kecil aja anak mana pun. Apa jalan kamu? Ya sering pilih Siti Rubaya sehingga Datuk Mari. Judulnya juga sengsara membawa nikmat. Punna ibu kasih gambar apakah nikmat membawa sengsara. Seandainya sengsaranya di depan jangan yang mama pikir dia mana pinduang dia mampu. Hingga kamu jangan kata dia anak sumpah pun dia mampu kami tak lupa.
wa bil walidaini ihsan. Ini kunci utama. Mana pengertian batinggina di kalepan nasihatnya. Al-Qamah begitu hebatnya ibadahnya sahabat Rasul, tapi ketika durhaka kepada kepada ibunya, dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika menjelang akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia membuat ibunya sedih, dia membuat ibunya menangis gara-gara istri. Padahal sebelumnya Al-Qamah adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Namun setelah memiliki istri, dia lupa dengan ibunya. Hati-hati kata budak-budak dia menjaga baik. Makanya pas mami istri tadi bala, dia lalu coba-coba miring muncenu punani anak punani bala. Punan coba-coba miring muncenu, pas dulu kau dekat rumah tangganya. Baik-baik pun juga. Kita juga seorang istri, jangan karena kita istri suami kita menjadi durhaka kepada ibunya. Lanjut yang ketiga, apa nasihat Luqman tanpa sadar anda untuk cepat terus. Apa nasihat Luqman lagi kepada anaknya? Ya bunayya innaha intaqana. Nasihat Luqman seakan-akan memberikan kepada anaknya gambar, wahai anakku, betapa kecilnya perbuatan yang kamu lakukan, betapa kecilnya kebaikan yang kamu lakukan, Allah akan memberikan balasan. Ya tibi Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal-amal kebaikan maupun amal keburukan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia, maka itulah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ketika kita memandang enteng sesuatu perbuatan dosa. Kadang-kadang kata berbuat biasa dipandang enteng. Amban ikhlas itu biasa natina ikhlas ani pabalu lasa ka anyo lasa sibatu anyo sa ajar masalah salah dari kan teringal bataan. Biasa kasih kaigan ikasih sibatu di lasa ka mana pa sigi seret lasa pun natina ikhlas pabalu lasa ka. Haran ji. Siapa yang coba lasa kaci-kaci dia setengah liter kau coba lasa. Tentunya penanjar dapat. Maka hati-hati. Apalagi aqimish sholat, ini dasar Luqman kepada anaknya. Dirikan sholat. Betapapun banyak amal kebaikan yang kita lakukan tanpa dirangkul dengan sebuah wadah yang namanya sholat. Karena pertama kali yang akan diperiksa oleh Allah di yaumul kiamat nanti as-sholat. Kuna baca sambayantan, tidak ngasih diperiksa amal-amal karim. Hingga pun sampai kami mantutin ala sululungan dia diharapkan dijapain supaya malam-malam bayi tamarin sholat. Dan dalam hal sholat ini keadaan kita umat Islam sangat masih memandang mereka itu yang namanya sholat. Buktinya apa? Banyak saudara-saudara kita ketika mengambil air wudhu asal angan lela jadi sambayang. Pada Rasul telah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana tata cara mengambil air wudhu yang benar. Karena la sholata illa bi wudhu'. Tidak ada salat tanpa wudhu yang sempurna. Anjo kema biasa kasih Nabi Sa'id liman ala kadarnya. Nak mau burun liman ala kadarnya. Napantama apa panjungan dari kampung ala kadarnya. Biasa kasih bangkit nanti na sosor kita pinapa natanan di rumah nak kerangan apa Nabi Sa'id. Kate na kami kita asar tuntunan biolo. Apa cara dekanan ko napita yari kanya dengan bicara anu salah napita, tidak mungkin. Jangan. Banyak sekali orang-orang yang memandang ini. Antang dalam sambayang, tinatona bisa angada. Jangankan Allah kita berhadapan dengannya sama Pak Bupati pun. Tapi karena Pak Bupati, Pak Lurah mendadak sedari anak semamnya tuang ngadak tes batu. Karena tadi pojok di bawah Pak Bupati. Nanti ada dari kata yang semamnya ke dokter itu. Berarti dari kata. Apatah lagi di hadapan Allah sampai cinta kita. Nah biasa kasih dipandangin dia sampai kata Imam Ghazali,
Ketika kamu ingin bersungguh-sungguh dalam sholat, mencapai kekhusyuan dalam sholatmu, maka setiap kali kamu berdiri dalam sholat, maka anggaplah sholat itu adalah sholat yang terakhir yang kamu lakukan dalam hidup. Seakan-akan lama kamu sampai dan menunggak waktu pasambayangan yang selanjutnya, maka akan muncul kesulitan dalam sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua memunculkan khusyuk dalam sholat, isai-isai itu bacaan sholat yang isai-isai batuan sulana dah hikmah nilai yang kita dapatkan yang menggetarkan hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ketika Tuhan takbir Allahu Akbar, seakan-akan kita berdiri di hadapan Sang Maha Besar. Kita tidak ada apa-apanya. Yang mampu menggerakkan kita berdiri rukuk sujud itu siapa? Allah. Dan biasa dipandangin dan sembahyang. Padahal sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ane sembahyang mi'rajna orang mukminnya. Sebab memang sembahyang ane seperintah yang langsung Allah Ta'ala berikan kepada Rasul secara langsung berhadapan. Dia melalui malaikat Jibril. Nah biasa kasih dipandangin. Seluruh jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, apalagi di satu umat, wala tusakir khaddaka linnas, jangan kau memalingkan wajahmu terhadap manusia karena kesombongan. Iya. Siapa yang memiliki rasa sombong dalam hatinya sebesar biji zarrah, maka haram Allah menghadiahkan surga baginya. Jangan sampai karena tinggi di puanta, tinggi di pangkat, naik pandangin di Syria Batal, memiliki sifat sombong. Rasul tidak seperti itu. Begitu lemah lembutnya Rasul, begitu tawadhunya Rasul, sampai-sampai Rasul bahkan anak-anak pun beliau temani bermain. Ketika Rasul dipanggil oleh umatnya, Rasul sengaja singgah sebentar melayani umat yang bertanya, lalu kemudian berjalan. Rasul kalau berhadapan ditanya, Rasul berhadapan langsung. Dia lepas saya marahi. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah Luqman yang penuh kebijaksanaan ini memberikan sedikit gambaran kepada kita selaku orang tua maupun selaku pribadi muslim yang akan mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebijaksanaan itu dalam hidupnya. Apalagi bulan Ramadan ini kesempatan untuk mendapatkan itu semua. Sebab ia menyebut bulan penggemblengan kepada kita. Bulan di mana kita harus membersihkan hati-hati kita dari noda-noda hitam dan karena dosa yang kita lakukan, karena kesalahan yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Maka alhamdulillah, mari kita tingkatkan, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Tingkatkan amalia-amalia kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai terlewatkan tanpa ada pahala di dalamnya yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang keluar dari Ramadan ini yang mendapatkan janji Allah la'allakum tattaqun, dan kemudian kembali terlahir seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang mungkin yang sempat kami bawakan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kekurangan mohon dimaafkan, mungkin karena keterbatasan waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.